Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 96, si cantik naik ke panggung, anggur disajikan, dan Huang Tingjun membuka mode klub malamnya dengan akrab. Sebagai tuan rumah, Stephen Lin secara alami menemaninya dengan sepenuh hati, sementara Lin Wei bertugas menuangkan anggur, memesan lagu, dan mencemooh. Untuk sementara, suasana di dalam kotak tiba-tiba menjadi hidup. Tepat di depan kotak adalah monitor LCD besar. Layar menunjukkan gambar lobi. Lobi Jinsun adalah bar. Jika seseorang menyukai bar, mereka dapat bermain di lobi. Jika mereka menyukai klub malam, mereka dapat bermain di kamar pribadi. Di satu tempat, dua hal itu dikumpulkan bersama dan menghasilkan dua ujung uang. Pemilik Jinsun ini dapat dianggap sebagai ahli ekonomi. Sebotol anggur asing seharga puluhan ribu yuan tampaknya bebas dari uang, dan 3 botol dibunuh secara paksa dalam lebih dari 1 jam. Pada saat ini, gadis yang menemani Huang Tingjun mengatakan sesuatu di telinga Huang Tingjun. Huang Tingjun mengangguk, dan kemudian gadis itu bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Apa yang dilakukan gadis itu? Stephen Lin bertanya. Pergi ke toilet, kata Huang Tingjun. Pergi ke toilet, kamu tidak bisa berada di atas panggung, kan? Stephen Lin mengerutkan kening. Aku memberinya 15 menit, tetapi dia tidak datang selama 15 menit. Ayo, minum, kata Huang Tingjun acuh tak acuh. Stephen Lin melirik Lin Wei. Lin Wei bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Setelah beberapa menit, Lin Wei kembali ke kamar pribadi, berjalan ke Stephen Lin dan berbisik, saya menunggu di pintu toilet sebentar, tetapi saya tidak melihat siapapun, jadi saya tidak boleh berada di kamar mandi. Toilet. Apakah Anda ingin alay menelepon seseorang kembali? Petik 2. Saya tahu, jangan khawatir tentang masalah ini, bukankah itu 15 menit sebelum tiba? Stephen Lin berkata dengan ringan. Stephen, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Huang Tingjun bertanya. Dia tidak tahu banyak tentang kehidupan Stephen Lin di kota Haixia, tetapi dia tahu bahwa ketika dia kuliah, Stephen Lin adalah orang yang sangat rendah hati dan lemah. Dia sekarang lulus dari perguruan tinggi, sekarang dia ingin tahu apakah Stephen Lin telah berubah. Tidak apa-apa. Stephen Lin berkata tanpa komitmen, Huang Tingjun adalah teman sekelasnya di kampus, tetapi hubungan antara keduanya dimulai sebagai persahabatan, dan itu selalu persahabatan, jadi dia enggan membicarakan beberapa pencapaiannya baru-baru ini. Menjadi pamer. Kamu benar-benar dapat memikirkan apa yang aku katakan sebelumnya. Huang Tingjun mengambil gelas anggur, menyentuh Stephen Lin, dan berkata, perusahaan kami di kota Xiahai masih relatif besar, bagaimana denganmu, masuk saja dan pergi bekerja. Aku yakin itu lebih baik daripada ketika kamu berada di Stride City, setidaknya aku bisa menjagamu. Petik 2. Stephen Lin tersenyum. Huang Tingjun merawatnya dengan baik ketika dia masih kuliah. Bahkan ketika dia lulus kuliah, dia selalu ingin membantunya, tetapi setiap kali itu ditolak oleh Stephen Lin. Jangan tertawa, berjanjilah padaku, cepatlah, kata Huang Tingjun. Saya baik-baik saja di rumah. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Xiahai untuk bermain dengan Anda. Adapun pergi bekerja, tidak apa-apa. Saya tidak suka Xiahai, pemain internasional pertama. Kota tingkat, iramanya terlalu cepat. Petik 2. Kamu men. Huang Tingjun memutar matanya, dan kemudian berkata, langkahnya cepat, ada lebih banyak peluang, dan ada lebih banyak kesenangan, jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi. Katakan saja bar dan klub malam, itu mekar di mana-mana, gadis opsinya tinggi. Jika kamu tidak berbicara tentang gadis selama sehari, kamu bisa mati. Stephen Lin bertanya, kamu tidak mengerti. Di dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada apa yang ada di selangkangan.
Kamu tidak perlu makan atau tidur, tetapi kamu tidak bisa berhenti menjemput perempuan. Huang Tingjun berkata dengan serius. Cepat atau lambat kamu harus mati demi seorang wanita, kata Stephen Lin. Itu tidak benar. Saya sebenarnya sangat menahan diri. Saya tahu apa yang bisa dimainkan, apa yang tidak bisa dimainkan, kapan saya bisa bermain dan kapan saya tidak bisa bermain. Anda mengatakan bahwa saya telah berada di klub malam selama bertahun-tahun. Dan saya tidak pernah dipukuli, karena apa? Bukan karena saya pintar, kata Huang Tingjun dengan bangga. Sing-sing, kamu luar biasa, datang dan minum. Stephen Lin menambahkan anggur ke Huang Tingjun sambil tersenyum dan mulai minum. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul di layar LED di dalam ruangan. Sekelompok orang berjalan ke stan, dan kemudian banyak orang mengepung kelompok itu. Melalui speaker di monitor, Stephen Lin mendengar DJ berteriak. Selamat datang Presiden VIP tertinggi kami Yao untuk berdansa malam ini. Halo, Presiden Yao. Halo, Presiden Yao. Seluruh staf klub malam berteriak serempak. Tuan Yao ini cukup bergaya, kata Huang Tingjun sambil melihat ke layar. Orang ini bernama Yao Sanchuan. Stephen Lin memandang apa yang disebut Presiden Yao di layar dan berkata sambil tersenyum, ini sepupu menantu perempuanku. Petik 2. Apakah itu masih kerabatmu? Sepertinya dia juga bersedia menghabiskan uang di klub malam. Penguasa uang, apakah Anda ingin minum dengannya? Tanya Huang Tingjun. Tidak, aku tidak terlalu akrab. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Di layar, sekelompok besar orang mengepung Yao Sanchuan. Kelompok orang ini memegang botol es sekop di tangan mereka. Tampaknya harus ada setidaknya 30 atau 40 botol. Menurut harga saat ini 8.000 untuk sebotol Ace of Spades. Ace of Spades ini saja diperkirakan harganya ratusan ribu. Seperti yang diharapkan Stephen Lin, kata-kata Raja Konsumsi malam ini segera muncul di layar bar. Saat ini bar semuanya lonceng dan peluit, Raja Konsumsi, lelang, deal. Semua untuk merangsang konsumsi yang tidak berarti. Saya tidak pernah memainkan hal semacam ini. Saya membeli begitu banyak anggur sekaligus, hanya untuk memberitahu orang-orang bahwa Anda punya uang. Aku sakit. Kenapa kamu tidak menghabiskan uang untuk mengajak gadis itu makan malam? Huang Tingjun cemberut. Ngomong-ngomong soal cewek, di mana cewekmu? Kenapa dia belum juga datang? Tanya Stephen Lin. Huang Tingjun melirik arlojinya dan berkata, jangan khawatir, ini hanya 15 menit, bukan? Siapa yang tidak ada hubungannya? Lin Wei, lihatlah, kata Stephen Lin. Tidak perlu. Huang Tingjun berkata dengan cepat, jangan merusak barang bagusku. Buruk hal baikmu. Lin Wei tercengang. Bagaimana bisa dianggap hal buruk jika gadis itu tidak datang? Stephen Lin juga sedikit bingung, dan bertanya, bagaimana Anda menyebutnya hal yang buruk bagi Anda? Tunggu 15 menit dan Anda akan mengetahuinya. Huang Tingjun tersenyum. Stephen Lin tidak tahu banyak tentang itu, tetapi Huang Tingjun berkata dia akan menunggu 15 menit lagi, jadi dia tidak meminta Lin Wei untuk menelepon seseorang. 15 menit berlalu dalam sekejap mata, tetapi gadis itu masih belum datang. Cantik, kamu bisa lihat itu, aku menunggu setengah jam, dan gadis itu tidak datang. Huang Tingjun berkata kepada gadis di sebelah Stephen Lin. Gadis itu tersenyum canggung dan berkata, mungkin ada sesuatu yang harus ditunda. Petik 2. Apa saja? Huang Tingjun berdiri, berjalan ke depan monitor, menunjuk ke posisi tertentu stan Yao Sanchuan di monitor dan berkata, lihat, barusan apakah itu gadis yang menemaniku? Semua orang mengikuti arah jari Huang Tingjun dan melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa seorang gadis yang duduk di stan Yao Sanchuan memang dipanggil oleh Huang Tingjun sebelumnya. Kamu melihatnya sebelumnya. Mengapa kamu tidak membiarkannya muncul? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Kamu tidak mengerti ini, kan? Kakak, tolong pergi ke teman pemasaranmu, kata Huang Tingjun kepada Lin Wei. Lin Wei melirik Stephen Lin,
yang terakhir mengangguk, dan kemudian Lin Wei bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Beberapa menit kemudian, Alai masuk ke kamar pribadi Stephen Lin. "Presiden Lin, apa pesanan Anda?" Alai bertanya sambil tersenyum. "Gadis saya pergi ke panggung dan tidak kembali selama lebih dari setengah jam. Anda dapat mengubahnya untuk saya," kata Huang Tingjun. "Ayo." Alai tertegun sejenak, lalu berkata, "Kami sama sekali tidak mengizinkannya. Mungkin ada penundaan untuk sesuatu." "Ini." Huang Tingjun menunjuk ke layar. Alai melihatnya, dan memang gadis yang menemani Huang Tingjun tadi. "Maaf Pak, Yao selalu menjadi VIP tertinggi kami. Xiao Hui juga perlu minum 2 kali. Saya akan memintanya untuk segera datang," kata Alai cepat. "Berhenti, biarkan dia duduk di sana dan beri aku satu lagi," kata Huang Tingjun. "Ini, oke." Alai mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Huang Tingjun duduk di sebelah Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum, "Ketika Anda bermain di klub malam, banyak gadis akan bergabung dengan pertunjukan. Ini adalah aturan klub malam di negara bahwa Anda tidak memberikan tip ketika Anda bergabung dengan pertunjukan. Kami juga memberi mereka 30 menit, tapi kami tidak kembali. Jadi kami bisa berganti dengan gadis lain. Waktu yang dia habiskan bersamaku barusan seperti pelacur untuk apa-apa, tahu. Brengsek, itu yang kamu katakan," kata Stephen Lin dengan terkejut. "Tidak, keluar dan bermain dengan satu gadis, itu membosankan, tetapi jika Anda memanggil 2 gadis sekaligus, kedua gadis itu berpikir yang lain bisa bermain dengan Anda, tetapi Anda tidak akan tersanjung, jadi yang terbaik adalah bermain untuknya. Beberapa saat dan bertemu satu sama lain. Saatnya untuk berubah. Tentu saja, jangan terlalu cemas. Setidaknya Anda harus memberi orang waktu tertentu, karena saya tidak yakin ada urgensi. Anda dapat berubah setelah waktu telah berlalu. Apakah menyenangkan memiliki seseorang yang baru untuk menemanimu?" Huang Tingjun berkata sambil tersenyum. "Kamu tidak terlihat seperti master yang kekurangan uang. Jika kamu bosan bermain, kamu dapat mengganti yang lain untuk menemanimu. Apakah kamu harus menunggu orang lain untuk bergabung dengan pertunjukan?" Stephen Lin bertanya. "Kamu tidak mengerti ini, kan? Ini menyenangkan. Aku tidak bisa memainkan orang yang suka yang baru dan membenci yang lama. Aku harus membuat orang merasa kasihan padaku, jadi aku bisa berganti gadis dengan tenang. Ini bukan masalah uang. Uang bisakah saya menjadi bajingan? Tidak, saya dipaksa tidak berdaya dan berada di pihak yang terluka. Saya harus menemukan seseorang dengan payudara besar untuk menenangkan hati saya yang terluka. Temukan, aku yang pertama mencarinya, yang pertama memiliki wajah yang sangat tampan, dan aku baru saja melihatnya, jadi mari kita cari seseorang dengan sosok yang bagus, hehe." Huang Tingjun tersenyum licik. "Sao," Stephen Lin berkata dengan mengacungkan jempol, lalu Stephen Lin melirik gadis di sampingnya dan berkata, "Apakah kamu akan naik ke atas panggung?" Lengan Stephen dan berkata sambil tersenyum. "Kenapa?" Stephen Lin bertanya. "Karena kamu sangat tampan," kata gadis itu. Bab 97. Hahaha. Stephen Lin tertawa bahagia, dia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Sangat tampan. Jadi gadis itu enggan untuk naik ke atas panggung. Dengan kata lain, apakah saudara perempuan Huang Tingjun di atas panggung karena Huang Tingjun terlalu jelek? Stephen Lin memandang Huang Tingjun. Huang Tingjun jelas menyadari apa yang dikatakan gadis itu, tetapi dia tidak kesal. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa menahannya, saya secara alami jelek, dan sosok saya tidak baik. Gadis tidak menyukai normal saya telah bermain di klub malam selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah berharap untuk memiliki hubungan satu malam dengan gadis mana pun. Apakah Anda suka menghabiskan uang untuk membeli?" Stephen Lin bertanya. "Tentu saja, betapa andalnya menghabiskan uang," kata Huang Tingjun. "Tapi bukankah lebih baik jika aku punya yang gratis?" Stephen Lin berkata, menatap gadis di sampingnya dan bertanya,
tunggu sebentar setelah bekerja, mari kita makan camilan larut malam. Oke. Gadis itu mengangguk, diikuti dengan 5 jari Stephen Lin digenggam, dan dapat dilihat bahwa dia sangat menyukai Stephen Lin. Brengsek. Huang Tingjun tahu sekilas bahwa Stephen Lin sengaja membuatnya jijik. Dia berkata dengan marah, Tuhan benar-benar tidak adil, beberapa orang diberi prioritas untuk kawin sejak lahir. Orang-orang seperti kita harus lucu, humor, membutuhkan banyak uang, karakter yang baik, dan 70-88, dan kemudian Anda bisa mendapatkan hak untuk kawin sesekali, hei. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kamu bilang ini menyebalkan orang-orang. Menjengkelkan. Sialan. Huang Tingjun memarahi dengan gigi terkatup. Ayo, tuangkan segelas anggur untuk Tuan Huang, yang tidak bergantung pada penampilan dan semua uangnya. Stephen Lin tersenyum. Gadis di sebelah Stephen Lin segera dan dengan patuh membantu Huang Tingjun menuangkan anggur. Minum, minum, minum sampai mati. Huang Tingjun mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen Lin, lalu meminum anggur di gelas. Setelah beberapa saat, alay kembali, tetapi alih-alih membawa gadis baru, dia membawa kembali gadis sebelumnya. Xiao Hui benar-benar akan memanggang beberapa gelas anggur. Lihat, bukankah dia di sini? Alay menarik Xiao Hui ke Huang Tingjun. Xiao Hui duduk di samping Huang Tingjun dengan senyum tersanjung, memegang tangan Huang Tingjun, dan mengatupkan jari-jarinya. Saudaraku, saya baru saja pergi minum 2 gelas anggur dengan seorang teman lama. Saya tidak berharap waktu berlalu. Gadis bernama Xiao Hui mencondongkan tubuh ke telinga Huang Tingjun dan berkata bahwa gas hangat yang dia keluarkan sudah cukup untuk membuat pria merasa lembut. Namun, Huang Tingjun bukanlah manusia biasa. Dia menarik tangannya, lalu menatap Lin Wei dan berkata, saudaraku, apakah ini tempat terbaik di kota Selat? Apakah kamu akan kembali bekerja setelah bergabung dengan pertunjukan? Lin Wei. Stephen Lin mengerutkan kening saat dia melihat Lin Wei. Hati Lin Wei sedikit bergetar, dan dia diam-diam mengatakan bahwa Huang Tingjun, pria gemuk ini benar-benar tidak berperasaan, tetapi dia segera berdiri dan berkata kepada dengan wajah gelap. Kamu lumpuh, akhirnya aku membawa saudaraku ke sini, ada apa? Kamu lakukan. Begitulah cara kamu melakukan sesuatu. Biarkan Xiao Hui ini menyingkir sekarang. Apa-apaan ini? Alay adalah direktur pemasaran bar, dan terus terang, dia adalah seorang salesman. Setelah melepaskan, dia harus berkata kepada Xiao Hui dengan wajah pahit, Xiao Hui, ayo pergi, biarkan kamu pergi begitu lama, para tamu. Marah. Wei memanggil untuk keluar, dan sangat kesal, bangkit dan pergi setelah meninggalkan kalimat seperti itu. Aku akan mengatur agar seorang gadis cantik segera datang. Dia harus dalam kondisi yang baik. Jika kamu membawa seseorang yang ada di atas panggung, percaya atau tidak, aku akan merobohkan botol emasmu. Tegur Lin Wei. Kamu harus merobeknya dan lihat. Alay bergumam dalam hati, tetapi dia berkata dengan tergesa-gesa, ya, aku akan pergi dan mengganti orang segera. Petik 2. Setelah berbicara, Alay berbalik dan pergi. Kakak Huang, maafkan aku tidak membuat pengaturan. Lin Wei berkata dengan nada meminta maaf kepada Huang Tingjun. Tidak, ada apa, keluar untuk bermain, tidak ada yang bisa memprediksi hal semacam ini. Dengan gadis-gadis ini, jangan sopan kepada mereka, jika Anda sopan, mereka akan menggertak Anda. Sekarang Anda bisa melanjutkan panggung selama 30 menit, sebentar Anda bisa berkeliaran selama 1 jam, Anda tidak bisa terbiasa dengan mereka. Pemasarannya sama saja, jika Anda terbiasa dengan mereka, mereka akan menggertak Anda. Anda menghabiskan uang, kamu adalah seorang paman, mengapa kamu begitu terbiasa dengan mereka? Kata Huang Tingjun, kamu bilang tidak ada yang memukulimu di klub malammu di kota Xiahai. Stephen Lin mau tidak mau bertanya. Siapa yang berani? Jangan lihat siapa ayahku. Kata Huang Tingjun dengan bangga. Ayo,
Aku akan menunjukkan siapa ayahmu malam ini, kata Lindsay sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Alai membawa sekelompok gadis lain. Huang Tingjun berdiri, berjalan di depan setiap gadis, dan kemudian memilih salah satu gadis dengan sosok yang baik. Aku akan berganti pakaian, aku akan segera di sini, kata gadis itu kepada Huang Tingjun. Pergi. Huang Tingjun melambaikan tangannya. Setelah gadis itu pergi, Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, baru saja, sosoknya jauh lebih baik daripada gadis itu, mengapa kamu memilih ini? Kamu tidak mengerti ini, kan? Huang Tingjun menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Dikatakan, gadis-gadis ini semua dalam kondisi baik dan mengenakan kerah rendah. Saya hanya berdiri di depan mereka hanya untuk melihat garis-garis di tubuh mereka dan melihat mana yang asli dan mana yang dimodifikasi. Itu, Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Ini hanya satu, yang kedua, saya mencium bau pada mereka untuk melihat apakah ada yang memiliki bau badan. Sial, beberapa orang terlihat baik, duduk di sebelah Anda, bau itu akan mempengaruhi minum Anda sepanjang malam. Keinginan, kata Huang Tingjun. Kalau begitu, sangat sulit untuk mengubahnya. Stephen Lin bertanya, bagaimana ini mungkin? Jika seseorang tidak melakukan kesalahan, mereka akan menggantikannya. Itu menyakiti harga diri seseorang. Huang Tingjun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki hati nurani, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saya sebenarnya tidak memandang rendah mereka. Saya hanya berpikir bahwa mereka harus didedikasikan untuk pekerjaan mereka. Kami menghabiskan uang, dan kami juga harus menjadi paman. Jika tidak, apa yang akan kami lakukan dengan uang itu? 2 poin yang baru saja saya katakan, ada 1 poin lagi, yang sangat penting. Saya ingin melihat keadaan mereka dan melihat siapa yang minum, dan banyak lagi, kata Huang Tingjun dengan serius. Jadi, kamu ingin memilih yang minum lebih sedikit dan bisa membantumu minum lebih banyak. Stephen Lin bertanya. Salah. Huang Tingjun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin memilih seorang gadis yang banyak minum. Gadis yang baru saja kupilih berbau alkohol, dan matanya sedikit kabur. Sepertinya dia minum terlalu banyak. Gadis yang minum terlalu banyak itu menyenangkan. Tahukah kamu? Begitu saya memilih gadis itu, dia berkata dia ingin kembali dan berganti pakaian. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Petik 2. Apa artinya? Stephen Lin bertanya. Artinya dia juga tahu kalau dia terlalu banyak minum, jadi dia akan berganti pakaian sehari-hari, dan akan langsung pulang setelah pulang kerja nanti. Untuk gadis seperti itu, selama kamu minum lebih banyak dengannya, itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan tak terbatas. Di klub malam, gadis seperti apa yang tidak dapat ditemukan? Ini adalah jenis gadis yang tidak akan mabuk. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk menemukannya, dan dia lebih sadar dari Anda, jadi kamu tidak bisa mengambilnya. Bagaimana? Sudahkah kamu mempelajari pengalamanku? Kata Huang Tingjun dengan bangga, pria tampan. Bukan itu yang kamu katakan, kata gadis di samping Stephen Lin. Seperti apa itu? Tanya Huang Tingjun. Ketika kita bertemu sesuatu yang kita sukai, kita tuangkan 1 cangkir. Ketika kita tidak menyukainya, kita tidak mabuk. Tidak ada hubungannya dengan apakah kita minum atau tidak. Saudara, saya melihat Anda, saya sering bertemu dengan 1000 cangkir tanpa mabuk sebelumnya, kan? Gadis di sebelah Stephen Lin tertawa. Hahaha. Stephen Lin tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Oh, aku akan pergi, nak. Apakah kamu dari timur laut, jadi kamu bisa begitu kasar? Huang Tingjun memandang gadis di sebelah Stephen Lin dan bertanya. Saudaraku, kamu benar. Saya dari sudut itu di timur laut. Ayo jalan-jalan. Saya tidak minum terlalu banyak sekarang. Setelah beberapa saat, saya akan pulang kerja. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa menjatuhkanku. Gadis itu tersenyum pada Huang Tingjun. Segelas penuh anggur.
Apakah kamu bermitra untuk menggertak orang lain? Huang Tingjun berkata sambil menutupi mulut cangkirnya, aku tidak akan meminumnya, aku akan menunggu saudara perempuanku datang. Petik 2. Tingjun, gadis itu menghormatimu, kamu bisa, jangan membenarkannya jika kamu tidak meminumnya. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak membantu gadismu, tetapi, ketahuilah nasibmu, kamu adalah gadis yang baik, jangan naik ke panggung, berpenampilan bagus, dan memiliki sosok yang baik. Kuncinya adalah kamu bisa berbicara dengan sangat baik. Huang Tingjun menatap gadis Stephen Lin sambil tersenyum. Jangan membual, intinya saya tidak berbagi wanita dengan orang lain. Tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Stephen Lin tersenyum. Kamu berani. Gadis itu memeluk lengan Stephen Lin dengan erat dan berkata, jika kamu berani memberikanku kepada orang lain, aku akan berani pergi. Gadis siapa namamu? Huang Tingjun bertanya. Nama panggung Anke, kata gadis itu. Di mana nama aslimu? Huang Tingjun bertanya lagi. Apa, kamu ingin menikah denganku? Begitu banyak pertanyaan. Minumlah. Gadis bernama Anke mengambil gelas dan menyentuh Huang Tingjun, lalu meminum anggurnya sendiri. Minum lebih sedikit, kata Stephen Lin. Ketika aku bertemu dengan saudaramu, aku tidak akan mabuk dalam 1000 cangkir, kata Anke sambil tersenyum. Bagaimana denganku? Stephen Lin bertanya. Bertemu denganmu, orang-orang sudah mabuk, kata Anke, bersandar di bahu Stephen Lin, dan tubuhnya dekat dengan Stephen Lin. Anjing pria dan wanita, persetan. Huang Tingjun tidak bisa menahan kutukan, lalu mengambil anggur dan meminumnya. Tidak lama kemudian, saudara perempuan Huang Tingjun yang telah berganti pakaian juga datang. Dia benar-benar berganti pakaian sehari-hari, sepertinya dia akan pulang kerja setelah minum di sini. Beberapa orang segera mulai bermain lagi. Di sisi lain, di luar kamar pribadi. Sial, apakah kamu benar-benar berpikir kamu seorang paman? Habiskan $2 itu dan berpura-pura menjadi orang yang lebih baik. Xiao Hui berdiri di pintu kamar mandi, memaki sambil merokok. Itu normal bagi orang hari ini untuk berpura-pura agresif ketika mereka punya uang, kata Alai, berdiri di samping Xiao Hui. Aku pasti akan meminta tip padanya sebentar lagi, dan mereka tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka tidak memberikannya kepadaku. Kata Xiao Hui. Jangan khawatir, pria gemuk itu sudah menyelesaikan 50.000 yuan di muka, dan dia akan memotong berapa banyak yang dia belanjakan nanti, kata Alai. Kupikir orang yang memintaku keluar. Xiao Hui berkata dengan terkejut. Pria gemuk itu membayar di muka ketika dia keluar untuk membeli rokok. Kata Alai. Pada saat itu, saya akan mendapatkan sepotong ranzong, dan Anda akan memasukkannya ke akun mereka. Baiklah, saya akan menemani saudara Yao. Kata Xiao Hui, mematikan rokoknya, dan berbalik ke arah Dek. Alai mengangguk. Sangat sedikit orang di klub malam yang akan dengan hati-hati memeriksa konsumsi, jadi mereka sering menambahkan lebih banyak item ke daftar konsumsi pelanggan, dan kemudian mengambilnya sendiri. Ini normal, dan tidak ada yang akan mengetahuinya, bahkan jika mereka lakukan, itu juga jarang dihitung, lagi pula yang datang adalah tuan kaya. Bab 98. Jinsun adalah klub malam terbaik di seluruh kota Selat. Suasana di area bar sangat ramai, meski baru lewat jam 10 malam. Hampir tidak ada lowongan. Suasana grup bergoyang mengikuti alunan musik di atas panggung. Lebah kecil berjalan di antara geladak. Yao Sanchuan membawa sekelompok teman keluar untuk konsumsi malam ini, dan dia menembak 40 botol Ace of Spades, menjadi juara konsumen sejauh ini. Juara konsumen kemarin juga diambil oleh Yao Sanchuan. Kemarin dia menghabiskan lebih dari 1 juta yuan, yang semuanya digunakan untuk membeli anggur. Dia belum selesai minum anggur kemarin, dan hari ini dia membeli lebih banyak. Baginya, anggur itu bukan untuk minum, tetapi untuk hal lain, seperti mencuci tangan. Ayo, cuci tanganku.
Yao Sanchuan menyerahkan beberapa botol es of spades kepada gadis-gadis di geladak, lalu mengulurkan tangannya. Gadis-gadis itu bersorak dan menuangkan kartu as sekop senilai 8.000 yuan ke tangan Yao Sanchuan. Ada teriakan di mana-mana, dan banyak orang merekam video dengan ponsel mereka. Pada saat ini, Yao Sanchuan melupakan omelan kakeknya sebelumnya dan ajaran ayahnya. Pada saat ini, dia adalah anak laki-laki paling cantik di antara penonton, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tuan Yao, Ace of Spades sudah habis. Seorang salesman melangkah maju dan berkata, "Minum." Yao Sanchuan tertegun sejenak. 40 botol Ace of Spades habis dalam waktu lebih dari 1 jam. Ini sama sekali tidak mungkin. Pasti ada beberapa pemasaran yang mencuri anggur, tetapi Yao Sanchuan tidak peduli lagi. Harus ada deretan anggur. Ini adalah prinsipnya ketika pergi ke klub malam, jadi Yao Sanchuan melambaikan tangannya dan berkata, 60 botol dan 100 lagi. Petik 2. Oke. Pemasaran mengangguk dengan gembira dan berbalik. Pergi. Pemasaran di sekitarnya melihat adegan ini, dan mereka merasa iri di hati mereka. Malam ini, Yao Sanchuan menghabiskan hampir 1 juta lebih, dan komisi pemasaran lebih dari 200.000. Barisan as sekop diletakkan di atas meja, dan pemasaran yang tidak sesuai dikeluarkan terlebih dahulu. Adapun apakah mereka akan dikeluarkan nanti, itu semua tergantung pada ingatan Yao Sanchuan. Yao Sanchuan sangat menyukai perasaan seperti ini, bukankah uang hanya digunakan untuk membuatnya? Sebagai putra tertua dan cucu tertua dari perusahaan sebesar keluarga Yao, dan pemilik masa depan. Keluarga Yao, mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang? Tubuh Yao Sanchuan bergoyang mengikuti irama musik, dan orang-orang di sekitarnya, baik pria maupun wanita, sangat ramah padanya. Terutama wanita, bahkan beberapa wanita ingin bertengkar hanya untuk duduk di sebelahnya. Banyak orang di sekitar melihat sisi ini dengan iri, dan beberapa bahkan menyelinap ke stan untuk mengambil foto selfie, disertai dengan beberapa kata seperti, "Keluarlah dengan teman-teman di malam hari." Begitu banyak Aces of Spades untuk mencuci tangan. Kata-kata sok menghabiskan 1 juta malam, di momen dan Douyin pasti akan menarik banyak perhatian. Seorang Yao Sanchuan mengemudikan suasana seluruh bar sendirian. Pada saat yang sama, di sisi lain, di dalam kotak, Stephen Lin dan Huang Tingjun juga membunuh 3 botol Royal Salute. Anke benar-benar pahlawan di ladang anggur, 1 cangkir anggur asing demi 1, seperti minum kok. Tentu saja, ini terutama karena anggur asing semuanya adalah anggur palsu. Hampir tidak mungkin untuk minum anggur asli di klub malam. Lin Wei bertarung sendirian, dan dia sudah mabuk. Huang Tingjun bisa meminumnya, tetapi gadis di sampingnya tidak bisa. Dia sudah muntah beberapa kali ketika botol kedua habis. Melihat gadis itu minum seperti ini, Huang Tingjun dengan senang hati minum beberapa minuman lagi dengan gadis itu, hampir menjatuhkan gadis itu di tempat. Stephen Lin pandai minum, tetapi dia sedikit pusing setelah makan lebih dari 1 pon anggur asing murni. Melihat hampir waktunya, Stephen Lin menyarankan untuk makan camilan larut malam. Makan malam Stephen Lin sebenarnya adalah makan malam yang sebenarnya, bukan makan malam yang sugestif. Lagi pula, setelah minum begitu banyak anggur asing, makan malam ada di bagian bawah meja. Lebih baik jika Anda bisa meludahkannya, tetapi Anda tidak bisa meludahkannya keluar hari berikutnya, tidak akan begitu tidak nyaman. Apa yang tidak diharapkan Stephen Lin adalah dia tidak mengatakan untuk membawa Anke, tetapi Anke sendiri berkata, "Kamu tunggu aku sebentar, aku akan ganti baju." Petik 2. Ini membuat Stephen Lin sedikit malu, dia baru saja memberitahu Anke untuk pergi makan malam. Ye hanya ingin mengolok-olok Huang Tingjun, tapi dia tidak berpikir dia menganggapnya serius dan bersedia pergi dengannya. Di sisi lain, Huang Tingjun, gadisnya yang terlihat mabuk, menolak ajakan Huang Tingjun dengan alasan ingin menurunkan berat badan dan tidak makan malam. Ketika Huang Tingjun menyarankan untuk pergi makan malam, Huang Tingjun tidak menyesalinya,
dia mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu sambil tersenyum, dan kemudian melihat gadis itu pergi. Apakah kamu tidak berkencan denganmu? Stephen Lin bertanya. Mengapa kamu harus menyebutkannya lagi? Huang Tingjun menatap Stephen Lin dengan tatapan kosong. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bukankah kamu selalu memberitahuku bahwa kamu menawan dan gadis-gadis di klub malam dapat mengambilnya? Selama kamu menghabiskan uang, kamu pasti akan mengambilnya. Bangun pagi besok. Jam berapa sekarang? Saya tidak akan bisa bermain biola untuk waktu yang lama ketika saya kembali di malam hari, jadi saya tidak akan menghabiskan uang jika saya memikirkannya. Huang Tingjun menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu menyimpan uang itu? Aku akan mengaturnya di malam hari, kata Stephen Lin. Ayo, makan, minum, bukan pelacur, orang yang diundang itu sial, aku sudah lama keluar bermain, aku sudah melihatnya. Aku jelek dan gendut, dan gadis-gadis yang dekat denganku. Semua munafik. Itu pekerjaan. Awalnya, saya benar-benar berpikir mereka semua tertarik pada saya, tetapi kemudian saya menemukan bahwa itu hanya uang, dan sejak itu saya tidak membawa gadis-gadis pergi dari klub malam kecuali ada permintaan nyata malam itu. Kata Huang Tingjun. Mengapa saya pikir Anda memiliki arti untuk melihat dunia? Kata Stephen Lin. Kamu akan mengerti ketika kamu bermain lebih banyak. Orang-orang sepertiku tidak pantas mendapatkan cinta satu malam. Huang Tingjun mengangkat bahu. Stephen Lin tersenyum dan berkata, Anda dapat mengetahui bahwa semua ini salah dan salah, yang membuktikan bahwa Anda tidak akan jatuh ke dalamnya. Saya khawatir Anda akan dibutakan oleh hal-hal yang tidak realistis ini. Sekarang saya akhirnya lega. Petik 2. Huang Tingjun tersenyum, menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, saya pikir waktu Anda di kota Haixia tampaknya baik-baik saja, dan saya lega. Tidak, butuh waktu lama bagi Anke untuk mengganti pakaiannya. Sebelumnya, Anke mengenakan gaun berpotongan rendah. Meskipun terlihat bagus, itu terlalu berdebu. Sekarang dia telah mengenakan gaun wanita biasa, yang tampaknya memiliki rasa yang berbeda. Tubuh bagian atasnya mengenakan penutup dada tanpa tali, dan bagian bawah penutup dada hanya mencapai posisi pusar, memperlihatkan seluruh pinggang. Meskipun saya minum setiap hari, saya tidak memiliki lemak di pinggang saya, dan daging di pinggang saya sangat putih. Di bawah ini adalah celana denim hot pants, yang membungkus pantat dan memiliki lekuk yang sangat bergerak. Yang paling menarik adalah dua kaki panjang Anke. Orang-orang dari Cina Timur Laut relatif tinggi. Tinggi Anke setidaknya 1,75 meter. Kedua kaki panjang itu persis seperti yang dimiliki model, dan mereka sangat ramping dan lurus. Menurut kata-kata Huang Tingjun, itu adalah jenis kaki dengan kehidupan yang sangat sedikit. Ayo pergi. Anke tersenyum dan meraih lengan Stephen Lin. Ayo pergi. Stephen Lin, Anke, dan Huang Tingjun berjalan keluar dari kamar pribadi bersama. Lin Wei sudah meninggalkan kamar pribadi lebih awal untuk membayar tagihan. Huang Tingjun tidak mengambil dua langkah ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Huang Tingjun mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah pengembalian uang sebesar 50.000 yuan. Huang Tingjun tertegun sejenak, uang ini dibayar di muka sendiri. Bagaimana dia mendapatkannya kembali? Pada saat ini, Lin Wei bertengkar dengan seseorang tidak jauh. Alay, kamu sangat tidak autentik. Kami tidak memiliki barang-barang ini di kotak kami. Mengapa kamu membayarnya kembali? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, katakan saja China yang lembut ini, kamu bisa lihat sendiri, kapan apakah itu ada di dalam kotak kita. Cina yang lembut. Kamu begitu serakah dan serakah terhadap Lao Su untuk membesarkanmu. Stephen Lin sudah pergi ke lift, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan datang ke sudut, di mana dia melihat Lin Wei dan Alay. Ini, Tuan Lin, Anda bukan orang miskin, jadi mengapa repot-repot dengan kami? Kata Alay dengan wajah jelek. Kenapa aku tidak kekurangan uang? Lagi pula, ini uang saudaraku,
dan tidak ada uang yang datang dari angin. Kamu begitu diperhitungkan menurutmu, kami akan memberimu lebih dari 1.000 yuan. Kian, apakah ada yang seperti itu? Milikmu. Juga, uang apa yang merupakan uang kursi Xiao Hui, mengapa kamu terlalu malu untuk mengambilnya dariku? Tidakkah kamu memiliki pikiran di hatimu selama beberapa menit? Tanya Lin Wei. Lagi pula, aku duduk di panggungmu, Tuan Lin, aturan kita seperti ini, jangan mempermalukanku, kata Alai. Aturan? Mengapa kamu bahkan ingin memberikan tip ketika kamu bergabung dengan pertunjukan? Kamu pergi mencariku di Kuanlongguo, di mana kamu melihat aturan seperti itu? Seru Lin Wei bersemangat. Ini hanya tip 2.000 yuan. Anda telah memberi tip lebih dari 40.000 yuan malam ini. Bagaimana dengan sedikit uang? Tidak mudah untuk seorang gadis. Bos Lin, kata Ahlai. Tidak mudah bagi kita untuk menghasilkan uang, nak. Cepat dan beri aku uang. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu belanjakan, jangan bicara omong kosong. Kata Lin Wei dengan wajah gelap. Katakan sendiri pada gadis itu tentang ini, aku akan meminta gadis itu untuk datang, kamu bisa memberiku arti. Berkata, mengambil walkie-talkie dan berkata, biarkan Xiao Hui datang, para tamu di kotak 888 adalah pergi. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Alai berkata kepada Lin Wei, Tuan Lin, mereka semua keluar untuk bermain, jadi jangan terlalu mengkhawatirkannya. Bukankah kebahagiaan adalah hal yang paling penting? Ini, kita tidak akan senang, kata Lin Wei. Lin Wei, kamu baik-baik saja? Stephen Lin bertanya dengan cemberut di sudut. Saudaraku, kamu keluar dulu, serahkan padaku di sini, kata Lin Wei. Oke. Stephen Lin mengangguk. Dia membawa Huang Tingjun ke sini untuk bermain, bukan untuk melakukan sesuatu. Lebih baik menyerahkan apapun kepada Lin Wei Yuan daripada maju sendiri. Setelah berbicara, Stephen Lin membawa Huang Tingjun ke pintu. Huang Tingjun juga mendengar argumen Lin Wei dengan orang lain, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia di sini untuk bermain, bukan untuk menimbulkan masalah bagi Stephen Lin. Pada saat ini, jika seseorang berurusan dengannya, itu hanya untuk orang lain yang berurusan. Sahabat sejati tidak pernah membuat masalah bagi satu sama lain, mereka yang akan bertengkar dengan orang lain jika mereka tidak setuju, sering berakhir dengan merugikan teman-temannya. Memang benar kamu tidak bisa memberikan uang ketika kamu pergi ke Taiwan, bisik Anke kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, baru saja akan menemukan cara untuk menyingkirkan Anke. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Persetan, Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? Bab 99. Mendengar suara ini, Stephen Lin melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Tidak jauh darinya, seorang gadis pirang dengan gaun merah emas sedang menatapnya. Di antara orang-orang yang Stephen Lin kenal, satu-satunya gadis pirang adalah Song Siking. Song Siking memegang kipas di tangannya, dan wajahnya memerah, melihat gaun seksinya, jelas dia keluar untuk menari malam ini. Pada saat ini, Song Siking seharusnya menari selama istirahat, mengobrol dengan beberapa anak muda di meja depan di pintu, dan kemudian kebetulan melihat Stephen Lin, jadi dia memanggil. Hei, kebetulan sekali. Stephen Lin tersenyum dan melambai ke Song Siking sebagai salam. Pacarmu. Anke melepaskan tangan Stephen Lin dan bertanya dengan suara rendah. Sahabat istriku, kata Stephen Lin terus terang. Kamu punya istri? Tanya Anke heran. Iya, Stephen Lin mengangguk. Keduanya berbicara ketika Song Siking datang. Stephen Lin, kamu datang ke Jinsun untuk mencari seorang wanita. Song Siking menunjuk Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat. Keluarlah untuk menghibur, kata Stephen Lin. Bersosialisasi. Song Siking melirik Anke. Pada saat ini, Anke telah berganti pakaian sehari-hari, tetapi sepertinya dia tidak bekerja di klub malam sama sekali. Ya, Stephen Lin mengangguk, memandang Anke dan berkata, oke,
aku juga akan pulang, sampai jumpa takdir. Petik 2. Ini. Oke. Anke mengangguk ragu-ragu. Serius, dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Stephen Lin. Belum lagi sikapnya, dia tampan, jadi dia tidak keberatan dengan apa yang terjadi pada Stephen Lin di malam hari. Tapi itu jelas tidak mungkin sekarang, sahabat istri Stephen Lin melihat mereka berdua, jadi akan merepotkan bagi Stephen Lin untuk kembali nanti, jadi dia dengan tegas membatalkan rencananya untuk menghabiskan malam bersama Stephen Lin. Pada saat ini, ada pertengkaran sengit di koridor tempat Stephen Lin memerintahkan mereka untuk keluar, dan bersama dengan pertengkaran itu muncul beberapa tokoh yang dikenalnya. Lin Wei berada paling depan, diikuti oleh Alai di samping Lin Wei. Alai meraih tangan Lin Wei dan sepertinya tidak ingin Lin Wei pergi, sementara Lin Wei memaki sambil berjalan. Ngomong-ngomong, aku sudah memberi cukup uang, jadi mengapa kamu menggangguku lagi? Percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Lin Wei memarahi. Tuan Lin, jangan pergi dulu, Xiao Hui akan segera datang, aku tidak bisa mengendalikan ini, kamu katakan sendiri padanya. Kata Ahlai. Aku bilang ayam, aku bilang, keluar. Lin Wei mengutuk dan mengibaskan tangan Alai. Hentikan dia, teriak Ali. Segera, penjaga keamanan dari beberapa bar menghentikan Lin Wei untuk melepaskannya. Pada saat ini, Stephen Lin dan Huang Tingjun sudah di pintu. Melihat adegan ini, Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata kepada Huang Tingjun, kamu pergi keluar dan tunggu aku dulu. Aku akan melihatnya, kata Huang Tingjun. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan mengikuti Huang Tingjun ke Lin Wei. Belum selesai, Stephen Lin bertanya, saudaraku, tidak apa-apa, kamu kembali dulu, aku akan mengurus hal-hal di sini. Lin Wei berkata, dia tahu bahwa Stephen Lin ingin menemani teman-temannya, jadi dia tidak ingin Stephen Lin berpartisipasi dalam masalah ini, lagi pula, tidak akan terlihat lama jika dia tidak memberi tip, meskipun normal untuk tidak memberi tip. Tuan Lin, Anda harus memberikan uang kepada Xiao Hui, kata Ahlai. Kamu juga harus memberikannya ke Taiwan. Stephen Lin bertanya. Dia hanya keluar sebentar, setiap orang memiliki bisnis mereka sendiri, dan itu hanya 2.000 yuan. Bos, Anda dapat melihat bahwa Anda bukan orang miskin. Setelah memberikannya, kita akan bertemu di masa depan. Sejujurnya, gadis sore hari semua diatur oleh saya, jika Anda tidak memberi saya uang, maka saya harus mengirim bos. Kata Alai sedih. Kata-kata Alai menarik perhatian banyak orang di sekitar, dan sekelompok besar anak muda berkumpul, menyaksikan Stephen Lin dan yang lainnya menunjuk. Hari-hari ini, pelacur menjijikkan bagi banyak orang. Para penonton ini tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mendengarkan arti kata-kata Alai. Jelas bahwa Stephen Lin dan mereka datang ke pelacur secara gratis, jadi wajah semua orang penuh penghinaan. Warna. Aku akan memberikannya. Ini salahku, kata Huang Tingjun cepat ketika dia melihat begitu banyak orang di sekitarnya. Saat berbicara, Huang Tingjun mengeluarkan ponselnya. Itu bukan urusanmu. Stephen Lin memegang tangan Huang Tingjun, memandang Alai dan berkata, apakah kamu benar-benar menginginkan uang ini? Sungguh, Alai mengangguk dan berkata, aku tidak menginginkannya untuk diriku sendiri, aku itu untuk gadis kita. Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan mengeluarkan teleponnya. Saudaraku, biarkan aku melakukannya. Lin Wei berkata dengan cepat begitu dia melihat Stephen Lin akan membayar. Tidak apa-apa, aku akan datang. Stephen Lin berkata, memandang Alai dan berkata, aku akan mentransfer WeChat-mu. Petik 2. Oke. Alai mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan membuka kode pembayaran. Stephen Lin memindai kode pembayaran, dan ponsel Alai segera menunjukkan bahwa Stephen Lin mentransfer uang kepada Anda. Stephen Lin. Ketika Alai melihat nama ini, dia pikir itu agak familiar, tapi dia tidak bisa mengingat siapa namanya. Pada saat ini,
sekelompok orang tiba-tiba datang ke ujung yang lain. Kelompok itu dipimpin oleh Yao Sanchuan, yang mengikuti Xiao Hui di samping Yao Sanchuan. Di belakang kedua orang ini ada sekelompok besar orang, termasuk teman-teman Yao Sanchuan, serta pemasaran dan keamanan bar. Sekelompok besar orang datang dari sisi lain lorong. Yao Sanchuan berteriak keras saat dia berjalan, siapa yang tidak membayar pelacur untuk apa-apa? Apakah mudah bagi adik perempuan saya untuk menghasilkan uang? Saya lumpuh, bar macam apa yang Anda miliki jika Anda tidak punya uang? Pergi ke pinggir jalan untuk mencari $50 jika Anda tidak punya uang. 15 menit makanan cepat saji tidak cukup. Sialan, saya orang yang paling menyebalkan untuk berpura-pura menjadi kekuatan. Siapapun yang berpura-pura menjadi kekuatan, saya akan menyebutnya bodoh. Jatuhkan. Ponsel alay menerima pesan pengingat bahwa transfer berhasil, 2.000 yuan. Oke. Stephen Lin tersenyum dan meletakkan ponselnya, lalu menatap Yao Sanchuan tidak jauh. Ayo cepat, Presiden Yao ada di sini untukmu. Karena kamu telah memberikan uang, tidak perlu melakukan apa-apa lagi, cepatlah. Alay melambaikan tangannya. Mengetahui nasibmu, ayo pergi. Orang ini terlalu banyak minum, kata Huang Tingjun. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Sanchuan, aku juga mengenalnya. Katakan halo dan pergilah. Petik 2. Kenal Yao Sanchuan. Alay tertegun sejenak, lalu untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa nama Stephen Lin semakin akrab, itu ada di bibirnya, dan sepertinya itu bisa muncul kapan saja. Semua orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan schadenfreude. Tidak ada yang tahu nama Yao Sanchuan di bar. Sekarang semua orang tahu bahwa Yao Sanchuan datang ke Stephen Lin, dan mungkin ini saatnya Yao Sanchuan untuk berpura-pura. Banyak orang menunggu, dan beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam momen indah ini. Ini orang-orang ini. Xiao Hui menunjuk ke Stephen Lin dan yang lainnya, dan berkata, Tuan Yao, orang-orang ini sangat menjijikkan, mereka tidak punya uang di saku mereka, dan mereka masih mengemas banyak bawang putih. Mereka ingin pergi tanpa memberi tip padaku. Xiao Hui, uangnya sudah diberikan. Alay berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Bagaimana jika saya memberikannya, mereka bahkan memarahi saya, kata Xiao Hui. Tidak apa-apa, Xiao Hui. Saudara akan membantumu hari ini. Yao Sanchuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia baru saja minum dengan Xiao Hui, dan ketika dia melihat Xiao Hui memarahi dengan ponselnya, dia menanyakannya dan menemukan bahwa seseorang sedang melacur. Gratis. Kepahlawanan muncul tiba-tiba, dia membawa Xiao Hui dan berjalan ke pintu. Dia harus mengajar mereka yang bebas menjadi pelacur. Untuk Yao Sanchuan, dia adalah pemilik emas tempat ini, dan penjaga keamanan harus mengikutinya, tidak peduli siapa yang berkulit putih. Pelacur, dia tidak memiliki tekanan untuk mengajar. Yao Sanchuan berkata sambil melihat ke arah jari Xiao Hui. Ketika dia melihat Lin Wei untuk pertama kalinya, dia merasa seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah itu, Yao Sanchuan melihat Huang Tingjun di sebelah Lin Wei lagi, karena tubuh Huang Tingjun terlalu besar dan dia sangat menarik perhatian. Ketika dia melihat Huang Tingjun, Yao Sanchuan tidak merasa familiar, yang membuat Yao Sanchuan sangat puas. Hal yang paling menakutkan tentang berpura-pura memaksakan hal semacam ini adalah bertemu orang yang dia kenal. Setelah itu, Yao Sanchuan memandang Stephen Lin di samping Huang Tingjun. Stephen Lin kurus dan tidak mencolok berdiri di sebelah Huang Tingjun, jadi Yao Sanchuan akhirnya melihatnya. Melihat ini, pupil Yao Sanchuan tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Stephen Lin, sial, bagaimana mungkin dia? Yao Sanchuan melintasi pertunjukan malam di Stride City. Dia belum pernah melihat Stephen Lin di pertunjukan malam manapun, dan dia belum pernah mendengar bahwa Stephen Lin suka bermain pertunjukan malam. Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat Stephen Lin di sini.
Sancuan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tahu nasibmu, kenapa kamu di sini? Yao Sancuan bertanya dengan terbata-bata. Tepat saat ini, Yao Sancuan berkeringat di punggungnya. Bawa temanku ke sini untuk bermain. Stephen Lin menunjuk Huang Tingjun di sebelahnya, lalu menunjuk ke Yao Sancuan dan berkata, ini sepupu menantu perempuanku. Petik 2. Oh, sepupuku, halo. Tanda seru petik 2. Huang Tingjun mengangguk sambil tersenyum. Jangan katakan apa-apa, jadi aku bisa pergi minum denganmu, kata Yao Sancuan. Aku tidak suka terlalu banyak orang, jadi aku duduk di dalam kotak. Stephen Lin berkata, memandang Xiao Hui di sebelah Yao Sancuan, dan berkata, Sancuan, apakah kamu di sini untuk membantu orang ini maju? Ini. Yao Sancuan wajahnya menjadi malu. Xiao Hui, yang berada di samping, terdiam saat ini. Dia bisa mendengar bahwa Stephen Lin adalah suami dari sepupu Yao Sancuan, dan itu adalah saudara iparnya. Ini benar-benar seekor anjing, dan penipu ini masih dekat dengan Yao Sancuan, jadi tidak mungkin untuk bernafas malam ini. Sancuan, saya tidak tahu banyak tentang klub malam di kota Selat, jadi saya hanya ingin bertanya, apakah Anda ingin memberi tip ketika Anda pergi ke Taiwan? Stephen Lin bertanya. Ini tidak bisa diberikan. Yao Sancuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ikut pertunjukan, kakak Sancuan. Aku hanya pergi mencarimu untuk minum. Xiao Hui membela. Kamu lumpuh, jadi minum bersamaku tidak termasuk di atas panggung. Yao Sancuan memarahi dengan penuh semangat. Ekspresi gembira Yao Sancuan langsung membuat Xiao Hui ketakutan, dan bahkan Alai yang berada di samping pun bingung. Itu hanya saudara ipar, Yao Sancuan memalingkan wajahnya dan tidak mengenalinya. Bab 100. Karena ini pertunjukan, kamu tidak boleh memberi tip, kan? Stephen Lin bertanya. Itu benar, benar-benar tidak bisa memberikannya, terutama kamu tidak bisa membiasakan diri dengan gadis-gadis ini, mereka hanya menjualnya, dan mereka memakainya, sial. Tegur Yao Sancuan. Orang-orang di sekitar tidak dapat memahaminya sekarang Yao Sancuan adalah orang gila pelindung gadis yang terkenal, mengapa dia tiba-tiba memarahinya 2 kali? Apakah karena pelacur itu adalah saudara iparnya? Bahkan jika pelacur itu adalah saudara iparnya, itu tidak perlu, kan? Lalu dia mengambil uangku, apa yang harus aku lakukan? Stephen Lin menunjuk Alai dan bertanya. Bagaimana kamu bisa mengambil uang dari orang? Cepat dan kembalikan. Yao Sancuan menunjuk Alai dan berteriak. Alai menunjukkan senyum masam. Yao Sancuan bukan manajer perusahaan, tetapi dia adalah penghasil uang besar. Dia benar-benar tidak berani mendengarkan apa yang dia katakan dengan sedikit pemasaran. Jadi, Alai menghampiri Stephen Lin dan berkata, Bung, maafkan aku, tapi aku tidak menyangka kamu adalah kerabat Presiden Yao, jadi aku akan mengembalikan uangmu. Uang jika kamu mau. Jika kamu ingin pensiun, bisakah kamu pensiun? Stephen Lin bertanya kepada Alai dengan ekspresi kosong. Bung, meskipun kamu adalah saudara ipar Presiden Yao, jangan pergi terlalu jauh. Alai mengertakkan gigi dan berkata bahwa dia meminta uang untuk saudara perempuan perusahaan. Jika Stephen Lin terlalu banyak, perusahaan secara alami akan memutuskan untuknya. Terkunci. Stephen Lin menamparkan wajahnya. Alai terhuyung beberapa langkah ke samping dengan seluruh tubuhnya dan jatuh ke tanah. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Beberapa detik kemudian, penjaga keamanan klub malam bereaksi, dan segera bergegas ke Stephen Lin, dan bahkan bergegas dengan beberapa pemasaran, ingin membalas Alai. Berhenti untukku, jangan membawa bencana ke tokomu. Yao Sancuan berteriak dengan penuh semangat. Yao Sancuan adalah pemilik emas, begitu dia membuka mulutnya, semua penjaga keamanan di sekitarnya berhenti, dan para penjual juga berhenti. Stephen, memang benar bahwa toko mereka tidak asli. Kamu bisa menamparnya, dan kamu akan baik-baik saja. Beri aku wajah. Yao Sancuan berjalan di depan Stephen Lin dan berkata dengan ekspresi malu.
Orang-orang di sekitar memandang Yao Sanchuan dengan heran. Yao Sanchuan, yang tergila-gila di dalam botol emas, akan menempatkan sosoknya begitu rendah di hadapan saudara iparnya. Sanchuan, temanku akhirnya datang ke sini. Saya menemukan tempat terbaik untuknya. Hasilnya adalah teman saya tertangkap di atas panggung, dan saya dihentikan untuk meminta tip. Saya memberikan wajah Anda, wajah saya, terutama siapa yang akan memberi itu. Stephen Lin berkata dengan dingin, menatap Yao Sanchuan. Ini, hei. Yao Sanchuan menghela nafas, terdiam. Aku tidak mempermalukan seorang gadis. Stephen Lin melirik Xiao Hui, yang pucat, tersenyum, dan berkata, mulai malam ini, Jinsun akan ditutup selama sebulan. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik dan pergi, meninggalkan sekelompok staf Jinsun berkerudung dan bahkan lebih banyak penonton berkerudung turun. Apakah saudara ipar Yao Sanchuan ini gila? Berpura-pura menjadi begitu besar. Dia pikir dia siapa? Biarkan Jinsun tutup selama sebulan dan Jinsun tutup selama sebulan. Bahkan Yao Sanchuan sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu, apalagi saudara iparnya. Semua orang berpikir bahwa Stephen Lin gila, dan banyak orang bahkan tertawa meremehkan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bercanda? Yao Sanchuan bertanya dengan dingin, menatap mereka yang tertawa. Alai bangkit dari tanah, berjalan di depan Yao Sanchuan dan berkata, Tuan Yao, Anda adalah tamu terhormat perusahaan. Secara logis, saya seharusnya tidak mengganggu saudara ipar Anda karena wajah Anda, tetapi dia memukuli saya di depan umum dan mengatakan bahwa kami harus ditutup selama sebulan. Tidak peduli apa, masalah ini tidak dapat dilewati dengan mudah. Saya akan memberitahu bos tentang masalah ini, dan kemudian melihat bagaimana bos menanganinya. Siapa kakak iparku? Tanya Yao Sanchuan. Alai tertegun sejenak. Ada banyak anggota keluarga Yao, dan ada banyak wanita di keluarga Yao. Dia benar-benar tidak tahu siapa saudara ipar Yao Sanchuan. Kakak iparku adalah Stephen Lin. Apakah Stephen Lin tahu? Bodoh, teriak Yao Sanchuan. Stephen Lin. Alai tahu nama Stephen Lin ketika dia mentransfer uang sebelumnya, dan dia merasa sangat akrab pada saat itu. Sekarang setelah Yao Sanchuan mengatakannya, perasaan familiarnya muncul lagi. Apakah itu Stephen Lin dari grup Lin? Seseorang memanggil. Mendengar ini, hati Alai bergetar. Dia akhirnya ingat mengapa dia pikir nama Stephen Lin sangat akrab. Bos grup Lin, kepala keluarga Lin, orang terkaya di kota Selat, bukankah itu bernama Stephen Lin? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Alai seperti jatuh ke dalam gua es. Ya, apakah itu Stephen Lin dari grup Lin? Alai bertanya dengan ngeri. Bagaimana menurutmu? Yao Sanchuan memandang Ah Sai dengan dingin dan berkata, aku lumpuh, tempat kelas atas bahkan memungkinkan gadis-gadis untuk bergabung ke panggung. Aku pikir kamu benar-benar akan kembali lagi dan lagi. Aku menang, jangan kembali di masa depan. Tanda seru petik 1. Setelah Yao Sanchuan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, hanya menyisakan staf bar dan sekelompok besar penonton. Sisa dari orang-orang ini semua terkejut dengan nama Stephen Lin, dan mereka semua memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Jika setengah bulan yang lalu, nama Stephen Lin mewakili kelemahan dan ketidakmampuan, tetapi sekarang, 3 karakter Stephen Lin mewakili kekayaan tertinggi dan sarana yang kuat. Seluruh proses Stephen Lin mengambil alih grup Lin dan keluarga Lin telah menyebar di kota Haixia. Semua orang tahu bahwa Stephen Lin bukan lagi pria lembut itu. Dia ambisius dan sangat strategis. Tidak ada yang berakhir dengan baik, seperti Lin Zixing, Yang Sandao, dan Song Jingsheng. Meskipun tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa kematian Yang Sandao dan Song Jingsheng terkait dengan Stephen Lin, mereka memiliki dendam terhadap Stephen Lin, dan mereka berdua mati. Hanya untuk ini, nama Stephen Lin memiliki aura pembunuh yang samar. Sekarang Jin Zun telah menimbun uang Stephen Lin,
itu bisa dianggap sebagai balas dendam dengan Stephen Lin. Jadi, apa yang akan terjadi pada Jin Sun selanjutnya? Tidak ada yang tahu ini, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Jin Sun dalam masalah, dan itu menjengkelkan. Ini semua kamu. Alai menunjuk Xiao Hui, yang pucat, dan berseru dengan bersemangat, jika bukan karena kamu untuk bergabung dengan pertunjukan, di mana hal-hal ini akan terjadi. Petik 2. Xiao Hui melihat ke arah di mana Yao Sanchuan menghilang. Jika Yao Sanchuan tidak datang, dia tidak akan berada di atas panggung. Namun, bisakah dia menyalahkan Yao Sanchuan? Apakah dia berani menyalahkan Yao Sanchuan? Cepat lapor ke bos dan dengarkan pengaturan bos. Seseorang menyarankan. Alai mengangguk lagi, dan dengan cepat mengambil telepon dan berjalan ke samping. Penonton di sekitarnya baru saja bubar. Semua yang terjadi di Jin Sun malam ini ditakdirkan untuk menjadi pembicaraan yang baik dalam beberapa hari ke depan. Setelah mendengarkan percakapan tadi, Anda sudah tahu bahwa Stephen Lin tidak pergi ke prostitusi secara gratis, dan, sebagai Stephen Lin, dia juga meremehkan prostitusi. Dalam analisis terakhir, itu karena toko Jin Sun menggertak pelanggan dan gadis-gadis pergi ke panggung dan meminta tip. Jika Anda tidak memberikannya, Anda tidak akan membiarkan siapapun pergi, yang akhirnya menyebabkan Jin Sun menyinggung Stephen Lin dengan menyedihkan. Sangat mendominasi. Song Shiking, yang ada di kerumunan, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia juga menyaksikan seluruh adegan tadi. Dia melihat tamparan di wajah Stephen Lin dan mendominasi ketika dia akhirnya menutup pintu selama sebulan. Untuk waktu yang lama, Stephen Lin memberinya kesan bahwa dia cukup lembut, bahkan ketika dia menjadi kepala keluarga Lin. Dia tidak menyangka Stephen Lin, yang berada di luar, akan memiliki sisi seperti itu. Sejujurnya, Song Shiking dikejutkan oleh sisi ini. Seperti inilah seharusnya kepala keluarga Lin, kan? Sementara itu, di pinggir jalan. Ya, kamu sangat mendominasi sekarang, tamparan di wajah, dan orang-orang diskors selama sebulan. Haha, ketika aku masih kuliah, aku tidak melihat sisi kuatmu. Huang Tingjun tertawa keras. Istri saya adalah seorang eksekutif perusahaan mereka, dan dia bertanggung jawab atas sepupunya. Kebetulan sepupunya ada di sana, jadi berpura-puralah dipaksa, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Dia tidak menyebutkan namanya. Identitasnya karena dia tidak ingin mengubah statusnya di mata Huang Tingjun. Tidak heran sepupunya takut ketika dia melihatmu, jadi memang begitu. Huang Tingjun tiba-tiba menyadari. Apakah kamu masih pergi makan malam? Kakakmu sudah pergi, kata Stephen Lin. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke pesta dansa. Aku akan pergi ke hotel untuk tidur. Tolong jangan suruh aku pergi, kata Huang Tingjun, mengangkat tangannya dan menghentikan taksi. Itu datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Untuk apa? Stephen Lin mengerutkan kening. Haha, aku tidak bisa menahannya. Aku kembali lebih awal. Jika ada kesempatan untuk bermain bersama lagi, aku akan membuatmu menghabiskan banyak uang malam ini, kata Huang Tingjun sambil memegang tangan Stephen Lin. Bagaimana kamu bisa datang ke tempatku untuk membuatmu menghabiskan uang? Kamu bisa pergi dan memiliki perjalanan yang lancar, kata Stephen Lin. Huang Tingjun mengangguk, naik taksi dan pergi. Stephen Lin berdiri di sisi jalan dan melihat Huang Tingjun pergi. Pada saat ini, Bentley Stephen Lin melaju dari kejauhan dan berhenti di kaki Stephen Lin. Stephen Lin melirik kursi pengemudi, Li Sina mengemudi, dan Lin Wei turun dari kopilot dan membantu Stephen Lin membuka pintu. Stephen Lin masuk ke mobil dan berkata kepada Lin Wei, kamu bisa masuk ke mobil juga, aku akan mengantarmu kembali dulu. Petik 2. Tidak perlu pemiliknya, bawa saja kamu kembali, aku akan kembali sendiri, kata Lin Wei dari pintu mobil. Masuk ke mobil segera setelah kamu masuk ke dalam mobil, omong kosong apa? Stephen Lin mengerutkan kening. Lin Wei mengangguk lagi, dan kemudian masuk ke kopilot. Pergi ke rumah tua keluarga Lin, kata Stephen Lin.
Sejak Lin Wei, Lin Maochai dan yang lainnya menyerah, Stephen Lin telah membiarkan orang-orang ini kembali ke rumah lama. Li Sina mengangguk dan mengemudi ke arah rumah tua keluarga Lin. Patriark, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi malam ini, kata Lin Wei. Semuanya sudah berakhir. Stephen Lin melambaikan tangannya. Sejujurnya malam ini, apa yang dilakukan Lin Wei cukup bijaksana. Meskipun ada beberapa kekurangan itu tidak menyembunyikan kebenaran. Namun, Lin Wei merasa sangat bersalah. Dia berkata, saya seharusnya membayar 2.000 yuan, agar saya tidak membuat masalah di depan Anda dan teman-teman Anda, dan membuat semua orang merasa malu. Petik 2. Keluarlah untuk bermain, jangan menghabiskan uang yang seharusnya tidak dihabiskan. Anda melakukan hal yang benar, kata Stephen Lin. Patriark, tolong berhenti menghiburku. Aku tahu aku tidak baik-baik saja, tapi aku pasti akan melakukan yang lebih baik di masa depan, kata Lin Wei. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Mobil melaju sepanjang jalan, dan segera mengirim Lin Wei ke kediaman. Setelah meletakkan Lin Wei, Li Sina mengantar Stephen Lin menuju rumah lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.